Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Royhan dari Prodi Manajemen kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat iman dan pengaruhnya bagi kehidupan. Pengertian hakikat iman sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, iman sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang artinya amanah atau yu'minu, artinya aman atau percaya. Di mana dia itu percaya, maka merasa aman. Jadi akar kata iman sendiri berasal itu ketenangan, tapi yang sering kita dengar yaitu yakin atau percaya. Secara terminologis, hakikat iman sendiri itu adalah mempercayai segala sesuatu dengan berita-berita yang sifatnya tidak dapat diindra kasat mata atau tidak nampak. Maka dari itu agama ini nanti ada istilah perkara-perkara yang sifatnya itu ilahiyah atau yang berarti ketukan, dan yang kedua yaitu sadiyat yang artinya hanya didengar atau sama, atau nanti yang disebut sebagai samawat atau yang berarti langit atau berita-berita lain. Oleh karena itu iman sendiri sebenarnya pokok agama, di mana pokok-pokok agama tersebut hanya menceritakan bahwa kita ini hanya mendengar dari berita kita ini, tidak dapat menyaksikan. Kita hanya mendengar dari berita kita ini, tidak dapat menyaksikan. Kita ini bahkan tidak dapat indera yang hatinya itu mau percaya atau tidak. Yang sering kita dengar iman sendiri itu berasal terangkum dalam suatu hukum yang disebut sebagai rukun iman, di mana rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Karena Allah itu merupakan ilahiyah yang artinya ketuhanan. Allah itu merupakan sang pencipta, pemilik alam dan segala isinya. Dan Allah itu landasan utama. Apabila kita telah mempercayai Allah, maka kita akan mempercayai makhluknya. Di mana makhluk ini akan menjadi perantara yang ditugaskan sebagai perantara yang diciptakan dari nur, yaitu malaikat. Di mana yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab, di mana kitab itu merupakan suatu petunjuk berisi tentang maunya Allah dan perkataan Allah. Karena Allah sifatnya serba halus, sedangkan manusia sifatnya serba kasar atau materi, maka Allah memberikan risalah pada perantaranya, yaitu malaikat-malaikat memiliki sifat halus. Oleh karena itu ada manusia terpilih dari Allah yang itu sendiri yang kita sebut Al-Mustafa, yaitu Nabi dan Rasul. Mengapa kita harus mempercayai para Nabi dan Rasul? Karena Nabi dan Rasul sendiri memiliki sifat fisik, itu ada. Apa yang disampaikan Nabi itu kita percayai. Yang kelima, hari akhir. Kita harus mempercayai hari akhir, apa yang akan terjadi setelahnya. Dan yang keenam, qada dan qadar, yaitu ketentuan dan kepastian, dan mempercayai segala sesuatu yang belum kita tahu. Hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Hubungan ketiga hal ini kita ibaratkan sebagai pohon, di mana akar itu iman, pohon dan daun kita gambarkan sebagai ilmu, dan buah dari pohon tersebut kita anggap sebagai amal. Ciri-ciri pohon yang besar, pohon itu memiliki akar yang kuat. Dari situ iman dan ilmu memiliki satu hubungan. Ilmu tanpa iman itu kacau. Iman sendiri merupakan suatu landasan. Apabila tak ada iman, maka tak ada alasan. Jika memiliki ilmu tanpa didasari iman, maka ilmu tersebut menyengsarakan umat lain. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Dari ilmu itu ada iman kuat, dari ilmu itu ada iman kuat,
maka buah tersebut akan tumbuh yang disebut sebagai amal usaha. Ketiga hubungan tersebut yaitu iman, ilmu, dan amal memiliki hubungan yang sangat dekat karena amal tanpa iman itu batal, ilmu tanpa iman bahaya. Nah, seperti itu. Karakteristik orang beriman. Nah, yang pertama itu terdapat hadis Nabi bahwa sebagai hamba Allah tidak boleh, harus selalu ingat Allah, tidak boleh menganggap Allah mati, karena Allah ada dimanapun kita berada. Nah, untuk pembatal keimanan seseorang, yang pertama itu dosa syirik, karena dosa syirik ini menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Nah, yang kedua ini mempercayai hal-hal yang berbau dukun atau jimat. Nah, yang ketiga riya atau pamer, terutama pada ibadah, dalam hal ibadah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.